I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need her. I got some bad things I want her to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu sungguh hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Herlinda Susana SPDMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izin perkenalkan, nama saya Dida. Di sebelah kanan saya ada Dida Hamidah dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Rafiq. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai demokrasi dengan hak asasi manusia. Pasti kalian sudah pada tahu apa itu demokrasi, namun saya di sini akan menjelaskan kembali menurut pencarian kelompok kami. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau pratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Bagaimana Indonesia saat ini? Bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini? Indonesia memang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi, namun apakah demokrasi di Indonesia saat ini berjalan dengan baik? Dengan keadaan Indonesia saat ini, masih jauh dikatakan bahwa Indonesia sudah jauh lebih baik. Justru sebaliknya, Indonesia terus mengalami kemunduran dan jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Indonesia memang masih mempunyai segudang masalah yang dihadapi di Indonesia memang berat. Tapi jika tidak ada ketegasan dari pemerintahan, akan membuat masalah-masalah yang ada akan semakin sulit dan kepercayaan masyarakat pada kinerja dan efektivitas pemerintahan akan semakin berkurang. Contohnya saja, banyak pemimpin dan politisi seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negaranya dengan baik dan memakmurkan rakyatnya. Mereka mementingkan dirinya sendiri akan kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya mereka menekat menjadi seorang koruptor. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang HAM. Apakah kalian ada yang tahu apa itu HAM? Tahu. Pasti kalian sudah tahu apa itu HAM. HAM dapat dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan untuk hak asasi sendiri yang artinya hal mendasar. Jadi, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia. Adapun undang-undang menjelaskan tentang HAM, yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28D mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Perubahan HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 lahirnya HAM pada periode sebelum kemerdekaan. Tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial
Hubungan antara demokrasi dengan HAM. Adapun hubungan demokrasi dan HAM di Indonesia dapat ditinjau melalui Undang-Undang Dasar 1945. 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan dan memiliki hak dan kewajiban warga negara. 2. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, memilih pekerjaan, pendidikan, dan pembelajaran, dan juga tempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan untuk penyembuhan dirinya, kesehatan dirinya, dan saya sebagai manusia yang memiliki martabat. Setiap warga negara yang memiliki masalah sosial seperti masyarakat yang tinggal di daerah-daerah seperti berhak memperoleh kemudahan dan memperlakukan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk dalam pembangunan. Sini. Kesimpulan dari saya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang mengartikan tidak suarakan biasa diam. Tapi mah jadi harus jadi ganteng. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya rakyat dalam Indonesia bisa dibilang pemerintahan dari rakyat. Tapi sampai ini kita Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.